dia akan tetap pergi ke kubangan karena dia akan merasa nyaman di situ. Mereka adalah orang-orang yang telah nyaman dengan dosa. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu sinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudaraku, dalam pembacaan lanjutan daripada 2 Petrus pasal yang kedua ini, kita dapat melihat bagaimana Petrus, saudara, dia menggambarkan bahwa para pengajar sesat dan nabi-nabi palsu itu dengan gambaran yang jelas, yang dapat dimengerti oleh yang membacanya. Misalnya, Petrus menggambarkan mereka seperti binatang yang diperuntukkan untuk dibinasakan. Mereka penuh dengan hujat. Ini yang Alkitab katakan. Dan juga Petrus menggambarkan mereka itu sebagai kotoran dan juga noda yang mabuk oleh hawa nafsu. Mata mereka penuh dengan nafsu sinah. Dan saudara sangat sayangkan mereka tidak jemu-jemu berbuat dosa. Hati mereka juga terlatih di dalam keserakahan. Gambaran-gambaran yang dipakai oleh Petrus jelas adalah gambaran-gambaran yang dipahami oleh semua orang yang membaca surat Petrus ini. Jadi Petrus dengan tegas memberitahukan bahwa sebenarnya orang-orang ini tidak punya masa depan. Pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi palsu tidak punya masa depan. Mereka hanya berusaha memikat orang, mendustai orang, menipu orang, supaya orang juga ikut bersama-sama mereka dalam kebinasaan. Bukankah itu persis yang dilakukan oleh iblis sebenarnya? Iblis pengen mencari pengikut bersama-sama dengan dia. Ya, saya pernah membaca sebuah statement yang berbunyi begini, bahwa pribadi yang paling penakut di dunia ini adalah iblis. Karena dia tahu masa depannya. Nah, kita punya masa depan berbeda sama mereka. Kita punya masa depan jelas di dalam Kristus. Keselamatan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita akan menikmati hubungan yang kekal dengan Tuhan di dalam sorga. Ataupun langit bumi baru. Yang paling penting adalah Tuhan mau kita mengerti bahwa gambaran mereka ini betul-betul merupakan gambaran yang mengatakan bahwa mereka tidak punya masa depan sama sekali. Saudaraku, dalam menggambarkan nabi-nabi palsu dan pengajar sesat ini, Petrus juga memakai contoh Bileam. Tentu ini saudara telah datang karena sebelumnya dia telah
memakai Lot juga sebagai contoh. Petrus juga menggambarkan bahwa mereka itu seperti mata air yang kering, ataupun juga seperti kabut yang dihalaukan tofan. Semua gambaran yang Petrus pakai menunjukkan kepada kesia-siaan, ataupun juga saudara menuju kepada kebinasaan. Nah, rupanya Petrus berusaha memberitahukan kepada kita bahwa pengajar-pengajar palsu ini atau nabi-nabi palsu ini tadinya mereka mengenal kebenaran, tapi mereka meninggalkan kebenaran. Sampai kalau sudah baca ayatnya ke-20 sampai ayatnya yang ke-22 bagian terakhir dari pasal ini, Petrus memberitahukan bahwa sebenarnya mereka itu telah mengenal kebenaran. Mereka pernah berada di jalan kebenaran, tapi mereka meninggalkannya. Mereka berbalik dari perintah kudus tersebut. Ini menunjukkan kepada kita sebuah warning yang besar buat kita untuk tetap setia mengikut kepada kebenaran, tetap berjalan pada jalan-jalan Tuhan, tetap berjalan mengikut dengan setia apa yang merupakan kehendak Tuhan dan tidak berpaling dari mereka. Sampai ditulis begini, lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran itu. Sampai kemudian mereka harus berbalik lagi. Kita sebagai orang percaya diingatkan oleh Petrus untuk tetap konsisten berjalan di jalan yang benar. So, Petrus berkata begini, bagi mereka cocok peribahasa ini bahwa anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka tetap terbiasa dengan kehidupan yang najis, kehidupan yang jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Ya, anjing kembali ke muntahnya dan babi biar saudara sudah mandikan, dia akan tetap pergi ke kubangan karena dia akan merasa nyaman di situ. Mereka adalah orang-orang yang telah nyaman dengan dosa. Mari kita sebagai orang percaya, Roh Kudus menolong kita untuk terus mengingatkan kita supaya kita disadarkan untuk tetap berjalan di jalan kebenaran sesuai perkataan firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang Tuhan sudah bawa dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, mari dalam kehidupan kita memandang ke depan. Kita fokus our eyes on God. Yes. Hanya tertuju pandangan mata kita kepada Tuhan. Dengan masa-masa kesukaran apapun yang kita hadapi, jangan kita menoleh ke belakang, tapi kita memandang ke depan karena kita tahu bahwa Tuhan kita selalu menuntun kita pada jalannya yang indah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.